lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, baiklah sebelum kita belajar kita absen dulu ya. Dewi Rahmadani, Hadir, Bu. Dika, Hadir, Bu. Adinda, Hadir, Bu. Riha, Hadir, Bu. Kamila, Sinta. Nggak hadir, Bu. Kemana Sinta? Nggak tahu, Bu. Udah berapa hari dia di hadir? Udah lama kali, Bu. Adalah seminggu, Bu. Sekretaris saya tolong ya kirim nomornya ke ibu biar ibu hubungin. Ya, Bu. Oke, baiklah. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas, pimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuki pelajaran, ada yang inget nggak materi minggu lalu itu apa? Tentang PPN, Bu. Benar, tentang PPN. Jadi, kita akan melanjuti bagaimana tentang PPN materi minggu semalam. Terus, sebelum kita masuki materi, Ibu mau melakukan pretest terlebih dahulu. Ayo, Ibu diktikan ya soalnya. Ya, Bu. Ayo keluarin kertasnya. Nomor 1. Apa yang kalian ketahui tentang PPN? Langsung dijawab ya. Ibu kasih waktu 10 detik. Ayo Dinda, jangan nyontek Dinda. Ayo lanjut nomor 2. Bagaimana cara mencari PPN terutang? Kerjakan ya. Langsung jawab. Nah, soal terakhir nih. Berapa tarif PPN? Oke? Siap semua? Baik, kumpul. Ketua kelas kumpul ya. Sini. Ayo kumpul. Makasih. Ini soal pretest ini bakalan Ibu simpan. Oke, selanjutnya materi PPN kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung PPN. Jadi tujuan pembelajarannya setelah ini kalian mampu menghitung PPN dan menjurnalnya. Nah, terus PPN itu kegunaannya itu banyak. Jadi kalau misalnya kalian ingin bekerja nanti atau menjual atau membeli barang, kalian bisa tahu menghitung PPN kalian berapa. Bagaimana kalian cara membayar pajaknya, itu sangat berguna untuk kehidupan kalian. Terus selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang, ada yang masih ingat nggak PPN itu apa? Ibu mau minta spidol dong. Spidolnya? Oh, terima kasih. Ada yang masih ingat nggak PPN itu apa? Ini materi minggu lalu. PPN itu, Bu, pajak yang dibayar kalau kita beli barang, Bu. Biasanya tarifnya 10%. PPN itu apa? Itu adalah, tadi ada yang bilang kalau PPN itu adalah pajak dari pembelian berupa barang. Nah, jadi PPN itu adalah pajak yang dipungut oleh PKP penjual. Pajak yang dipungut oleh PKP penjual atas penyerahan barang berupa pembelian dan penjualan. Nah, untuk tarif PPN, ada yang bisa tahu nggak tarif PPN itu apa? Dewi, berapa tarif PPN? 10%, Bu. Dinda? Dinda, ayo berapa tarif PPN?
10%, Bu. Oh, benar. Jadi tarif PPN itu adalah 10%. Nah, tarif 10%. Nah, selanjutnya di materi kali ini kalian akan membahas di PPN itu ada yang namanya PPN keluaran dan PPN masukan. Ini ada poin penting di materi pembelajaran kali ini, itu ada PPN keluaran, terus PPN masukan. Nah, ada yang bisa tahu nggak PPN keluaran dan PPN masukan itu apa? Dewi bisa jelasin nggak? Kalau menurut saya, Bu, PPN keluaran itu PPN yang dipungut penjual. Kalau PPN masukan, PPN yang dibayarkan oleh pembeli. Ada lagi yang bisa? Oke, baiklah, Dewi udah benar ya jawabannya. Jadi PPN keluaran itu adalah PPN yang dipungut oleh penjual. Kalau PPN masukan itu adalah PPN yang dibayar pembeli. Sampai sini jelas nampak bedanya? Jelas, Bu? Jelas, Bu. Oke, pintar. Selanjutnya di PPN ini, kalau kalian sudah mengetahui PPN keluaran dan PPN masukan, kalian harus tahu apa itu PPN terutang. Ada yang tahu PPN terutang itu apa? Belum ngerti, Bu. Belum, Bu. Jadi PPN terutang itu, tadi ini PPN apa? Keluaran dan masukan. Cara mencarinya itu PPN keluaran kalian kurangin sama PPN masukan. Nah, jadi kalau PPN terutang itu PPN keluarannya lebih besar daripada PPN Masukan. Sebaliknya, kalau PPN lebih bayar, PPN keluaran Lebih kecil. PPN keluaran lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Benar. Masukan. Nah, ini kalian harus ingat konsep dasarnya. PPN terutang itu apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada, Bu. Coba Dewi. PPN keluaran lebih besar PPN masukan, Bu. Ya, itu rumusnya. Kalau PPN terutang itu adalah kondisi di mana perusahaan itu menerima PPN keluaran itu lebih besar daripada PPN masukan. Artinya, perusahaan itu harus mempunyai kewajiban untuk membayar kelebihan itu kepada negara. Jadi berapa pajak PPN yang harus dibayar itu tergantung dari PPN terutangnya gitu. Semua sudah paham? Paham, Bu. Oke, lanjut. Kita akan membahas contoh soal. Ini udah dicatat? Udah, Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal. Ayo contoh soalnya. Misalnya pada tanggal 1 nih. Contoh soalnya perusahaan Nah, ini
Nampak, perusahaan A menjual 10 unit senilai 5 juta kepada perusahaan B. Jadi, jurnalnya itu, Bu kasih tahu ya, kalau pada saat menjual, jurnalnya itu kalau kita menjual barang, apa yang bertambah? Kalau kita jual, kita dapat uang, terus yang bertambah? Kas. Nah, kas kalau bertambah, kas ada di debit. Kas 5 juta kali 10 unit dikali 5 juta berapa? 50 juta. Berarti kasnya bertambah 50 juta di debit. Setelah itu yang bertambah apa? Kalau pada saat menjual tadi PPN keluaran atau PPN masukan? Ayo, pada saat menjual Keluaran. PPN keluaran ada di kredit. Jadi akun PPN keluaran itu akunnya ada di kredit. PPN keluarannya berapa? Tadi tarif PPN-nya berapa? Ada yang inget nggak? 10%. Nah, betul, 10% dikali 50 juta. 50 juta itu kita sebut sebagai DPP. DPP itu apa, Bu? DPP itu dasar pengenaan pajak. Syarat. Oke, jadi kita kalikan aja 50 juta nih. 10% kali 50 juta berapa? Ini PPN keluarannya senilai 5 juta. 5 juta. Nah, di PPN keluaran ini hasilnya kan penjualan, jadi penjualan di kredit. Oh, ini tadi salah, ini kasnya penjualan senilai 50 juta. Jadi kasnya total dari 50 tambah 5. 55 juta. 55 juta. Jadi ingat ya, pada saat menjual jurnalnya itu seperti ini. Oh. Kebalikannya misalnya perusahaan B, perusahaan aja deh, membeli barang sama, misalnya 10 unit, harganya 10 juta tuh. Jurnalnya, ada yang tahu kalau beli barang jurnalnya apa? Kalau kita beli barang apa, kita yang berkurang? Uang, kas berkurang di Debit. kredit. Nah, jadi pembelian, kalau PPN pada saat pembelian, PPN apa yang dipakai? Keluaran atau masukan? Masukan. Masukan. PPN masukan. Terus kas. Pembelian Pembeliannya itu 10 unit 10 dikali. juta. Nah, berapa hasilnya? 100 juta. Yups. Pembelian 100 juta. Jadi PPN-nya berapa? 10% dikali 100 juta. Iya, 100 juta sama dengan 10 juta. Nah. Jadi kasnya 110 Juta. juta. Jadi kalau misalnya kita menjual, itu yang dipakai PPN keluaran, akunnya di kredit. Kalau kita membeli, itu PPN masukan, akunnya di debit. Oh, gitu. Jadi cara mencari PPN terutang. Tadi rumus PPN terutang itu apa? Ada yang masih ingat nggak? PPN keluaran PPN keluaran dikurang PPN masukan. keluarannya berapa? Keluarannya Berapa? 5 juta. 5 juta. Nah, 5 Juta. Nah, Dikurang 110 juta. kurang 10 juta PPN masukan. Oh ya. Nah, hasilnya negatif kan? Ya, Bu. Negatif 5 5. juta. Jadi juta. posisinya ini, si perusahaan A ini mengalami bukan PPN terutang, tapi PPN lebih bayar. Karena PPN keluarannya lebih kecil dari PPN. Masukan. Nah, sampai sini paham? Paham, Bu. Mantap. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang soal. Ibu kasih soal kalian ya. Ya, Bu. Ini udah
dicatat? Udah, Bu. Oke, baik. Kita akan melanjutin tentang soal yang di buku. Ada yang bisa bacakan gak soalnya? Ada, Bu. Ya, siapa Riha? Bacain. Pada tanggal 25 Maret Hmm. 2020, membeli secara tunai 10 unit lemari. Tunggu. Membeli 10 unit. Harganya berapa? 700.000 kepada UD 700.000. Sentosa. Kepada UD Sentosa. Ide Sentosa. Terus soal yang kedua. Pada tanggal 10 Februari 2020, menjual secara tunai 10 unit lemari seharga 1 juta. Menjual 10 unit. Lemari Seharga seharga 1 juta kepada toko Adijaya Sejahtera. Pada toko Adijaya. Nah, dari jurnal ini ada yang bisa kasih tahu nggak jurnalnya apa? Transaksi yang pertama, membeli 10 unit seharga 700.000 kepada UD Sentosa. Ada yang bisa menjawab nggak transaksi yang ini? Iya, coba Adinda. PPN keluaran. Salah. Ada yang bisa? PPN masukan, Bu. Bener, PPN masukan. Tolong ada yang bisa lengkap jurnalnya? Pembelian di debit 7 juta, PPN masukan di debitnya 700.000, jadi kas di kreditnya 7.700.000. Jadi kalau misalnya membeli barang pada saat pembelian 7 juta. Nah, kalau membeli barang tadi kata Dewi apa? PPN masukan, benar. PPN masukannya berapa? 700.000. Nah, baru kasnya berapa? 7.700.000, Bu. Benar. Debbie dapat poin 1. Selanjutnya untuk nomor 2, menjual 10 unit harga 1 juta per unit kepada toko Adijaya. Nah, siapa yang bisa jawab? Bu, saya mau jawab, Bu. Oke. Oke, baiklah. Jadi jurnalnya coba sebutkan. Kas di debit, baru PPN keluaran di kredit, penjualan di kredit. Untuk angkanya gimana? Benar. Coba jelaskan dari mana PPN keluar bisa dapat 1 juta. Benar sekali. Coba jelaskan. Benar. Jadi 10% dikali 10 juta. Kenapa 10 juta? Karena 10 unit dikali 1 juta. Selanjutnya kita mencari PPN terutang. Ya, Mila, silakan jawab. Menghitung PPN terutangnya itu, Bu, PPN keluaran dikurang PPN masukan. Jadi 1 juta tadi dikurang 700.000 sama dengan 300.000. Jadi ya benar, tepuk tangannya.
Lalu pelajaran kali ini ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Jadi Bu, kesimpulan dari saya, PPN itu ada PPN keluaran, PPN masukan, PPN terutang, dan PPN lebih bayar. Nah, PPN keluaran itu PPN yang dipungut oleh penjual. PPN masukan, PPN yang dibayarkan oleh pembeli. PPN terutang itu PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan. Nah, PPN lebih bayar itu PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Nah, benar. Selanjutnya ada yang bisa nambahkan? Oh iya, Kamila, silakan. Jadi kesimpulannya Bu, kalau misalnya kita jual barang, itu dikenakan PPN keluaran, jurnalnya kas di debit, PPN keluaran di kredit, penjual. Tepat. Ada lagi? Oh, Dika, silakan. Kalau PPN terutang, lebih besar PPN keluarannya daripada PPN masukan. Kalau PPN lebih bayar, PPN keluaran lebih kecil dari PPN masukan. Ya, jadi benar ya, semua kesimpulan yang kalian berikan itu benar. Jadi kalau PPN itu adalah pajak yang dipungut atau dipotong oleh PKP penjual atas penyerahan barang. Jadi setiap kita pembelian, melakukan penjualan, itu dikenakan PPN sebesar 10%. Benar yang dikatakan Dewi. Nah, yang dikatakan Kamila juga benar. Dalam PPN itu ada disebut dengan PPN keluaran dan PPN masukan. PPN keluaran itu PPN yang dikenakan oleh penjual. Nah, jurnalnya itu seperti ini. Kalau PPN keluaran, kas di debit, PPN keluaran di kredit, sedangkan penjualan di kredit. Terus pembelian di debit, PPN masukan di debit, kas di kredit. Itu untuk PPN masukan ketika kita membeli barang. Nah, untuk PPN terutang, benar yang dikatakan Nika, cara mencarinya itu PPN keluaran dikurang PPN masukan. Jurnalnya PPN keluaran di debit, PPN masukan di kredit, PPN terutang di kredit. Nah, selanjutnya kalau misalnya itu PPN lebih bayar, itu PPN keluaran ada di debit, PPN lebih bayar di debit, PPN masukan di kredit. Seperti itu. Nah, sekianlah kesimpulan yang Ibu berikan. Ada yang ingin bertanya? Oke, baik, sekarang saatnya kita tes kembali, post test. Ini bakalan Ibu berikan kepada kalian lagi, Ibu bagikan. Oke, kerjakan. Baik, nomor 1. Coba jelaskan apa itu PPN. Apa itu PPN keluaran, PPN masukan, dan PPN terutang. Langsung dijawab ya, dengar. Jangan lihat temennya dong. Benar-benar. Lanjut soal nomor 2. Coba jawab. Kan gak boleh lihat ini. Jika perusahaan ABC membeli barang senilai 10 juta, maka jurnalnya adalah dengan tarif PPN 10%. Jurnal. Next, pertanyaan selanjutnya, jika perusahaan ABC tersebut menjual barang senilai 5 juta, bagaimana jurnalnya? Soalnya nggak usah ditulis, langsung jawaban aja, yuk cepat-cepat. Next, selanjutnya, jurnallah PPN terutang PT ABC. Oke, Ibu rasa cukup untuk waktu prosesnya, silakan dikumpul. Baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum itu, Ibu mohon maaf apabila ada pembelajaran hari ini yang salah atau yang kurang.
ini bakalan Ibu koreksi dan nilainya akan Ibu berikan besok. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.